Saya mau cerita tentang apa yang saya alami. Satu hari di tahun 1996-97 lah, saya pengen membuat sebuah mall di Kayu Tangi. Ketika saya pengen buat sebuah mall, mulai dari perencanaan saya bawa di dalam doa. Saya katakan, Tuhan, aku percaya Tuhan sanggup melakukan jauh lebih daripada apa yang kupikirkan. Itu sebabnya untuk pembuatan mall ini aku pun percaya kalau Tuhan berkenan, kalau menurut Tuhan baik, Tuhan pasti sanggup membuat ini menjadi nyata. Itu sebabnya mulai dari pembuatan proposal, mulai pengajuan izin, dan tenant-tenant yang mau masuk di dalam mall ini, semuanya Tuhan turut bekerja. Kalau Tuhan turut bekerja, itu mendatangkan kebaikan. Mulai dari tenant itu KFC masuk, Matahari masuk, saudara-saudara Gunung Agung masuk, semuanya mau masuk, saudara, kita udah pesen lift, pesen semuanya. Bahkan yang paling utama, kredit bank kita bisa dapatkan. Tuhan turut bekerja. Kenapa Tuhan turut bekerja? Karena rencana pembangunan mall ini dibawa di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan turut bekerja, maka yang diurus itu tidak ada yang gagal. Dan itu berjalan sampai dengan kreditnya itu sudah mendekati cair. Saya hari lepas hari tetap berdoa. Tetap saya katakan, jangan pernah kehendak aku yang jadi, tetapi hanya kehendak Tuhan yang jadi. Karena hanya biarkan kehendak Tuhan yang jadi, maka pada hari saya sudah pengen penandatanganan kredit, Tuhan kasih saya lihat. Di depan saya ada satu piring, isinya nasi putih. Tiba-tiba ada orang yang kasih ayam, ada orang yang kasih telur, ada yang orang kasih ikan, ada yang kasih sayur. Maka di atas piring itu lengkaplah lauk pauknya dan rasanya sedap sekali. Waktu saya mau makan, tiba-tiba ada satu tangan dan tangan itu mengambil dan piring itu beralih kepada dia. Dan saya tanya, Tuhan, maksudnya apa ya Tuhan? Dalam doa itu saya katakan, Tuhan, kok saya di dalam doa yang saya lihat itu ada piring nasi, terus ada yang kasih ayam, kasih ikan, kasih sayur. Setelah saya mau makan, tangan lain yang ambil. Dan Tuhan berkata demikian. Yang namanya nasi itu adalah tanah. Tanah itu milik saya. Tanah yang membangun mall itu adalah milik saya. Itu nasi. Yang modal saya di dalam piring itu. Yang kasih ayam, yang kasih ikan, yang kasih sayur, yang kasih telur, itu adalah pihak bank. Yang kasih dana, kasih kredit, sehingga bisa terbangunlah mall itu. Tapi, kalau saat ini mall itu mau diteruskan, mau dibangun, maka mall itu pasti jadi iya. Tetapi pemiliknya bukan lagi saya. Pemiliknya adalah orang lain. Dan saya tanyakan dengan Tuhan, Tuhan, kenapa pemiliknya bisa orang lain? Karena ada satu goncangan besar yang akan terjadi, yang akan membuat pemiliknya akan beralih. Saya katakan, Tuhan, kalau seandainya ujungnya adalah buruk, kenapa di dalam setiap pengurusan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan campur tangan dan semuanya berjalan? Tuhan cuma katakan, ketika engkau minta izin, kau bawa di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan, saya lagi pengen bikin izin mall ini. Kalau menurut Tuhan itu baik, maka izinnya Tuhan bisa mampu menguasai hati setiap pejabat, sehingga semuanya itu boleh berjalan dengan lancar. Kenapa Tuhan izinkan? Karena Tuhan mampu. Tuhan tidak mau saya menganggap bahwa semuanya dia nggak mampu. Baik itu ketika berdoa untuk izin, untuk tenant, sampai untuk kredit. Karena setiap macam itu
dibawa di hadapan Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata, dan aku sekarang tahu bahwa Allah turut bekerja atas apapun yang aku lakukan, semuanya mendatangkan kebaikan. Pertama-tama bagi orang yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Yang kedua, bagi orang yang setiap rencananya dibawa ke hadapan Tuhan, sehingga rencana itu sesuai dengan Tuhan. Karena itu sudah kau lakukan, maka Tuhan turut bekerja, semuanya itu bisa selesai. Ketika pada saat akhir mau penandatanganan kredit, saya bawa ke hadapan Tuhan, Tuhan tahu kredit ini tidak menjadi berkat bagi saya. Kredit ini akan menjadi batu sandungan bagi saya. Sebab ada satu perkara goncangan yang akan terjadi. Maka mall ini pasti jadi, tetapi pemiliknya bukan saya. Itu sebabnya pilihan ada di tangan saya. Ketika saya diperhadapkan demikian, maka saya memilih untuk tidak menandatangani kredit, untuk membatalkan pembangunan mall. Saya urus dari bank di Banjarmasin sampai bank di pusat. Ketika saya mengadakan pembatalan, orang mentertawakan saya, bagaimana bisa menjadi pengusaha besar. Lihat berdoa, lihat nasi piring ada ikan begitu aja, dengar nanti itu mallnya jadi punya orang, udah gak berani. Saya ditertawakan oleh seorang hamba Tuhan juga, yang pada saat itu minta kredit. Saya katakan, Anda boleh tertawakan saya, tetapi saya taat melakukan seperti yang Tuhan mau. Kalau itu celaka untuk saya, ngapain saya teruskan? Singkat cerita, saudara, ternyata dolar yang mulai dari 1.900 lebih jadi 2.000, 2.100, 2.300, dan akhirnya di 15.000. Kalau saya teruskan, dolar naik, ekskalator naik, lift naik, semua pembangunan itu naik. Bagaimana mall itu bisa selesai? Kalau mall itu tidak bisa selesai, dari mana saya dapatkan duit? Tidak ada yang sewa. Kalau nggak ada yang sewa, bagaimana saya bisa bayar dengan bank? Kalau saya nggak bisa bayar, mau nggak mau itu disita. Inilah saudara-saudara, ketika kita berdoa, minta Tuhan campur tangan, dan bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi, maka setiap kehendak Tuhan itu, rencana Tuhan tidak ada yang buruk, semuanya yang baik. Maka setiap yang buruk Tuhan tidak izinkan terjadi di dalam hidup kita. Yang ketiga, selain kalau kita berdoa, kita harus percaya 100%. Kita biarkan kehendak Tuhan yang jadi. Lalu kita percaya 100%, kita biarkan kehendak Tuhan yang jadi, dan kita akan melihat. Di dalam doa itu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Doa yang Tuhan jawab adalah doa yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan doa yang melenceng dari firman Tuhan. Misalnya, kita sakit hati dengan orang lain, lalu kita berdoa, Tuhan kutuki dia, buat dia mati. Itu tidak boleh. Tetapi doa yang sesuai dengan firman Tuhan, jangan membalas jahat dengan jahat, tetapi berbuat baik untuk orang yang buat jahat. Kita akan berdoa, Tuhan ampuni dia, belas kasihan-Mu turun atas dia, pemulihan akan terjadi di dalam hidupnya. Itu saudara. Kenapa kita harus berdoa? Karena hanya doa menjadi jawaban untuk setiap permasalahan kita. Permasalahan apapun di dalam kehidupan kita, cuma satu caranya mengatasinya. Jawabannya adalah dari doa. Berapa lama kita berdoa? Firman Tuhan berkata, berdoalah dengan tidak jemu-jemunya. Sebab apapun yang kau minta dan doakan, ketika hidupmu benar, apabila engkau percaya 100% dan biarkan kehendak Tuhan yang jadi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka setiap doa itu pasti akan Tuhan jawab. Doa adalah jawaban dari setiap persoalan.
persoalan apapun di dalam hidup ini, doa jawabannya. Doa yang memberikan kekuatan, doa yang memulihkan. Saudara-saudara, bagi saya doa adalah nafas kehidupan saya. Doa adalah denyut dan nadi saya. Karena saya tahu hanya doa yang bisa mengubah setiap yang buruk di dalam kehidupan kita menjadi baik. Apa yang tidak ada menjadi ada, dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan doa pula yang mampu mengubah karakter manusia. Di dalam keluarga saya tidak bisa mengubah karakter suami saya. Saya tidak bisa memaksakan kehendak saya terhadap suami saya kalau mau tidak ribut. Saya tidak bisa mengubah karakter anak-anak saya. Dan yang bisa saya lakukan adalah saya berdoa untuk suami saya berdoa untuk anak-anak saya berdoa untuk orang-orang yang mana yang saya mau karakternya berubah. Karena itu ketika kita lakukan dengan sabar, dengan tidak jemu-jemunya, dan Tuhan yang akan menjawab doa itu, maka karakter mereka pasti akan berubah. Sebelum karakter mereka berubah, maka kita yang berubah. Kalau karakter kita masih buruk, masih egois, masih mau menang sendiri, bagaimana orang lain bisa berubah? Jadi karakter kita berubah sehingga karakter orang pun berubah. Dan doa bukan hanya bisa pertama menjawab permasalahan kita, lalu mampu merubah karakter orang. Dan doa itu, saudara, membuat kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Ketika kita selalu berdoa, kita memuji menyembah Tuhan, kita punya waktu untuk berhubungan dengan Tuhan, maka kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Ibarat kita punya nomor teleponnya Tuhan, mau telepon halo, begitu nyambung halo, kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Kalau melalui doa kita punya hubungan intim dengan Tuhan, maka kita akan mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan, apa yang Tuhan tidak mau kita lakukan. Kita akan mengerti, kita akan paham, dan kita selalu akan melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Orang yang tidak pernah berdoa atau orang yang jarang berdoa, bagaimana dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan? Bagaimana dia boleh mengerti Tuhan suruh dia ke kiri atau ke kanan? Tuhan mau dia maju atau mundur? Itu sebabnya hubungan dengan Tuhan itu dijalin melalui doa. Tidak henti-hentinya untuk berdoa sampai Tuhan menjawab doa itu. Di dalam hidup saya, apapun yang saya mau lakukan, saya bawa di hadapan Tuhan. Dimulai dari satu kehancuran. Hidup yang hancur, keluarga yang hancur, komunikasi yang hancur, hubungan yang hancur. Tapi ketika di dalam kehancuran itu mulai berdoa dan berpuasa, dan Tuhan turut bekerja, maka Tuhan ubah semuanya. Semua yang buruk itu menjadi baik. Setiap yang hancur itu menjadi baik. Semuanya Tuhan turut bekerja. Dan semuanya mendatangkan kebaikan. Begitu besar kuasanya doa, melebihi kuasa dari seorang presiden pun. Karena yang namanya manusia itu butuh doa. Seorang presiden pun dia butuh doa. Enggak ada seorang manusia yang tidak butuh doa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah belajar tentang doa. Dan ada lagi satu. Doa plus nasar itu hasilnya mujizat. Apabila kita berdoa dan kita bernasar, kita akan melihat mujizat Tuhan akan terjadi. Satu kali saya berangkat ke Kuala Lumpur. Saya diundang untuk pelayanan di Kuala Lumpur. Waktu itu yang jemput saya
Saya bingung, yang jemput saya suami istri, tapi mereka bukan orang Kristen. Ketika saya boleh sampai di rumahnya, saya katakan, kapan pelayanan saya? Biasanya kalau saya datang Senin, pasti pelayanan saya atau Senin, Selasa udah dimulai malam hari. Dia bilang, enggak Bu, pelayanan Ibu adalah mulai hari Rabu dan Kamis di gereja. Sementara ini hari Senin dan Selasa, Ibu bersama saya di rumah saya. Ketika itu saya katakan, oh begitu. Saya bilang, Bapak kok bisa kenal saya? Dia cuma katakan, saya dapat bukunya Ibu dari Indonesia, seorang rekan di Indonesia. Ketika saya baca, saya benar-benar tidak bisa berhenti dan saya menangis. Lalu saya minta penerbit itu undang Ibu ke rumah saya. Kata penerbit itu, Ibu Lydia nggak pernah mau diundang hanya untuk jalan-jalan. Selain daripada pelayanan, maka kami minta tolong orang-orang gereja untuk buatkan KKR untuk boleh pelayanan Ibu. Tapi kami minta selama itu Ibu tidur di rumah kami dan kami punya 2 hari boleh ngobrol dengan Ibu. Hari itu pertama dia punya buku saya yang pertama, Tuhan Itu Nyata. Hari itu persis buku saya yang kedua, Doa Itu Nyata, baru launching. Dan saya kasih dia hadiah buku saya itu, Doa Itu Nyata. Ternyata dalam saya bicara dengan dia, suami istri ini punya masalah besar. Dia punya masalah besar. Waktu dia punya masalah besar, saya coba bilang sama dia, kamu percaya nggak? Doa plus nasar itu hasilnya adalah mujizat. Jadi, tapi jangan pernah bernasar kalau kamu tidak bisa menepatinya. Sebab ketika engkau bernasar, engkau janjinya tidak sama manusia, berjanjinya dengan Tuhan. Dan Tuhan akan menuntut janji itu daripada engkau. Itu sebabnya jangan pernah bernasar apabila engkau tidak menepatinya. Dia katakan, kami bernasar. Kalau permasalahan kami selesai, kami akan membuatkan Ibu bukan hanya di Kuala Lumpur, tapi di beberapa negara. Kami akan undang Ibu, bikinkan Ibu KKR sehingga Ibu boleh pelayanan Ibu ada di bangsa-bangsa. Saya bilang, tidak usah bernasar untuk saya. Bernasar yang lain. Oh enggak, saya mau bernasar untuk Ibu. Dia katakan, oh saya tidak minta tapi dia lakukan. Saat itu dia bicara gini, saya masih ingat, itu terjadi di bulan Agustus 2010. Kalau itu terjadi di Agustus 2010, maka dia Agustus kalau nggak 2009, 2010, lalu dia punya masalah. Yang pertama, dia dulu punya supermarket besar dan itu tutup. Dan dia punya utang banyak dengan tenan, dan tenan itu menagih-nagih dia. Yang kedua, dia bisnis sekarang baju. Waktu dia bisnis baju itu, datang baju itu dari Vietnam. Dan dia utang dengan Vietnam cukup banyak duitnya. Yang ketiga, dia ada utang dengan orang dari Indonesia. Yang keempat, dia pun ada hutang dengan bank. Dan dia, kalau dia nggak bisa bayar, sementara Lebaran ini yang paling urgent, dia utang dengan Vietnam. Maka dia akan kena blacklist besar atau apa, saya nggak tahu. Lalu ketika kami berdoa, dia bernasar itu, lalu Tuhan taruh pada saya untuk berbicara. Nanti tanggal 9 September, suami saya ulang tahun, ayo ambil waktu datang ke sana untuk beribadah. Kalau kamu bisa beribadah, maka Tuhan akan turut bekerja atas segalanya dan semuanya akan mendatangkan kebaikan. Saya akan bawa ini di hadapan Tuhan. Singkat cerita, dia bilang oke. Dia beli tiket dan dia sampai ke Banjarmasin itu 8 September sebab supaya ikut beribadah di 9 September 2009 ya. Tanggal 9 bulan 9 2009 bersama dengan suami saya. Dia mau beribadahnya di situ. Jadi ketika itu terjadi, saudara, Tuhan, saya nggak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba
waktu dia datang ke Banjarmasin 9 September itu dia bersaksi bahwa Tuhan itu ajaib. Hutang dia dengan di Vietnam itu lunas. Dan dia masih bisa bayar hutang yang lainnya. Dan semuanya berjalan dengan lancar. Saya sampai tanya sama dia, wow, luar biasa ya, kenapa? Ternyata barang-barang dia yang stok lama itu Tuhan buat. Ada orang yang beli sehingga Tuhan pulihkan semua dan dia boleh bersaksi. Saya lihat doa Nasar itu hasilnya mujizat. Bukan hanya demikian aja. Ketika dia datang ke Banjarmasin, dia katakan dia masih bisa menabung untuk anak-anaknya. Pengen sekolah ke Eropa. Jadi saya bilang Tuhan itu luar biasa. Tuhan buktikan doa plus Nasar hasilnya mujizat. Tapi saudara-saudara, Nasar itu harus dibayar. Ketika kita tidak bayar Nasar, maka Tuhan akan menuntutnya daripada. Singkat cerita, karena dia bernasar dan tidak membayar nasarnya, akhirnya Tuhan menuntut daripada dia sehingga semuanya Tuhan habisin. Itu sebabnya saudara-saudara, jangan pernah bernasar apabila engkau tidak membayarnya. Tetapi apabila engkau mau membayarnya, boleh doa plus nasar, hasilnya pasti mujizat. Hari ini kita belajar tentang doa. Kalau saudara pengen lengkap tentang doa, saudara boleh baca buku saya yang kedua, Doa Itu Nyata. Doa yang menghasilkan kuasa. Doa Itu Nyata, buku yang pertama Tuhan Itu Nyata, yang kedua Doa Itu Nyata, ada di Gramedia. Kalau saudara tidak dapatkan di Gramedia, saudara boleh hubungin saya atau hubungin yang lainnya di 081 151 8587. Saudara boleh tanyakan. Nah, kalau enggak, saudara boleh cari ke Gramedia untuk buku saya. Inilah yang saya mau sampaikan tentang kuasanya doa, lebih daripada kuasa presiden. Bagaimana kita harus berdoa, kenapa kita harus berdoa. Kita harus berdoa sebab doa yang menyelesaikan masalah-masalah kita. Doa membuat kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Dan doa, saudara, bukan hanya membuat kita intim dengan Tuhan, doa yang akan mengubah karakter siapa yang kita mau ubahkan, kita bawa di dalam doa. Dan ketika doa plus nasar, hasilnya mujizat. Untuk setiap doa, percayalah 100% kepada Tuhan. Biarkan kehendak Tuhan yang jadi. Dan setiap doa kita harus sesuai dengan firman Tuhan.